Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu Guru akan membahas materi tentang perkembangbiakan pada hewan atau bisa disebut perkembangbiakan hewan. Sebelum kita ke materi perkembangbiakan hewan, Ibu Guru mau bertanya pada kalian semua. Pernahkah kalian melihat kucing melahirkan? Atau bahkan kalian pernah melihat ayam bertelur? Semuanya pasti tidak asing lagi bagi kita, apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Semua itu adalah tanda bahwa makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak. Apa sih itu berkembang biak? Ibu Guru mau tanya, apa sih berkembang biak? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, Ibu Guru akan jelaskan apa itu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan yang baru dan jenis yang serupa dengan induknya. Oh iya, kita kan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, tidak pada hewan saja yang berkembang biak, ada juga manusia dan ada juga tumbuhan. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, sedangkan hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan caranya masing-masing. Mereka berbeda, tidak seperti manusia. Oke, mari kita pelajari tentang perkembangbiakan hewan. Nah, tahukah kalian bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada yang tahu gimana sih caranya hewan itu berkembang biak? Seperti apa dan bagaimana? Ibu jelaskan. Sebelum kita ke salah satu contoh, kita akan mulai materi ini, perkembangan hewan. Perkembangan hewan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur. Yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan dan beranak. Dan yang ketiga ovovivipar atau bertelur juga melahirkan. Ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar adalah yang pertama yaitu ovipar. Yang tadi ovipar adalah hewan yang bertelur. Bagus. Ciri-cirinya seperti apa? Hewan yang bertelur, ciri-cirinya seperti apa? Ada yang tahu? Seperti ayam, seperti apa? Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki puting, dan tidak memiliki kelenjar susu, dan mereka juga tidak bisa menyusui anaknya, makanya bertelur. Contohnya adalah ayam, terus semut, ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu vivipar. Vivipar itu seperti apa? Hewan apa? Ya, hewan yang melahirkan atau beranak. Vivipar memiliki ciri yaitu 1. Memiliki daun telinga, dan yang kedua memiliki puting, dan yang ketiga memiliki kelenjar susu, dan yang terakhir pasti bisa menyusui. Betul kan? Contohnya hewan vivipar apa? Yang beranak menyusui? Ya, ada sapi, ada kambing, ada kerbau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ovovivipar. Seperti apa tadi ovovivipar? Iya, ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan juga melahirkan. Cirinya yaitu hewan yang tumbuh di dalam cangkang telur tapi masih dalam tubuh induknya. Ayo, semuanya dimaknai baik-baik ya. Hewan yang tumbuh di dalam cangkang telur tapi masih dalam tubuh induknya. Semuanya paham? Contohnya deh ya, Ibu Guru kasih contoh, yaitu ular. Ular pasti kalian melihat yaitu melahirkan, tapi ternyata ular juga bertelur. Telurnya dierami di dalam tubuhnya, lalu sampai anaknya menetas, lalu baru ular melahirkan. Seperti itu. Contohnya tidak hanya ular saja, ternyata ada ikan hiu, kuda laut, dan lain sebagainya. Oke,
Oke, bentuk dan rupa induk dengan anaknya itu juga tidak sama. Kenapa bisa gitu ya? Karena misalkan kan, kalian menjumpai seekor kucing, induknya berwarna kuning atau coklat ya kan. Anak-anaknya ada yang berwarna hitam putih, coklat putih, beda kan. Terus juga ada ayam, induk ayam berwarna coklat, anaknya berwarna putih ya kan. Bulunya pertama kali berwarna putih anaknya, terus berwarna hitam, terus berwarna kuning, seperti itu. Nah, pernahkah kalian melihat telur ataupun ayam? Terus bagaimana proses perkembangbiakannya? Perkembangbiakan ayam itu seperti apa sih, Ibu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Perkembangbiakan pada ayam itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu induk ayam sedang bertelur. Pasti kan induk ayam pasti bertelur terlebih dahulu. Setelah bertelur, lalu ayamnya mengerami telurnya. Ada yang tahu ayam mengerami telurnya itu berapa hari? Ada yang tahu enggak? Ya betul, 21 hari. 21 hari ayam akan mengerami telurnya sampai telurnya menetas. Nah, setelah 21 hari kemudian ayam itu akan menetas. Terus ayam itu akan keluar dari cangkang telurnya. Dia akan keluar dengan sendirinya. Jadi sudah mandiri dari kecil ya kan. Terus yang ketiga, ayam akan mulai berlatih berdiri. Setelah dia menetas, dia akan berlatih berdiri dan belajar mematuk makanannya sendiri. Jadi dia sudah terbiasa untuk mandiri dari kecil. Yang keempat yaitu setelah 2 minggu bulu panjang mulai tumbuh di sayap. Tidak di sayap saja, bisa di ekor dan di bagian tubuh lainnya. Yang kelima, saat 3 minggu mereka mengikuti induknya mencari makan. Jadi sudah tahu kan pasti induk ayam akan mencari makan buat anaknya kayak gitu. Terus induk ayam memanggil anaknya, di sini ada makanan, dan anaknya mengikuti induknya. Dan yang terakhir yang keenam yaitu setelah 9 minggu ayam mencapai usia dewasa. Jadi sudah dewasa kembali ya kan, sudah mulai dewasa. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang perkembangbiakan ayam tadi, bisakah kalian menuliskan ciri-ciri perkembangbiakan ayam? Kan kalian tadi melihatnya sedikit-sedikit. Nah, sekarang marilah kita menulis sambil bernyanyi. Ibu punya lagu spesial biar anak-anak juga bisa segera mengingatnya ya. Sambil ditulis ya kan. Ibu akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian semuanya, yaitu perkembangbiakan pada ayam. 3, 2, 1. Tok tok tok, ku punya ayam. Ayamku sedang bertelur. Telurnya ada banyak, dierami induknya. Setelah 3 minggu, telurku sudah menetas. Muncullah anak ayam, berdiri dan makan sendiri. Setelah 2 minggu, bulunya bertambah panjang. Bersama dengan induknya, ia mencari makan. 2 bulan kemudian, anak ayam sudah dewasa. Ia mulai mandiri, berpisah dengan induknya.
Silahkan dicatat ya anak-anak. Dan jangan lupa kalian harus saling mengingat. Nah, setelah kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada ayam, pasti sudah tahu manfaat ayam itu seperti apa kan? Manfaat ayam pertama dari dagingnya. Yuk, dari dagingnya jadi dibuat apa sama manusia, sama kalian dibuat apa? Iya, dibuat makanan seperti ayam goreng, ya kan? Ayam goreng, sup dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu telur. Telur dibuat apa? Ya, digoreng juga, direbus juga bisa dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, bulunya dibuat apa? Ya, dibuat kemoceng untuk bersih-bersih rumah agar rumahnya bersih. Yang keempat yaitu cangkang telur. Cangkang telur dibuat apa? Untuk tanaman. Kok bisa? Ya bisa jadi pot andalan ya kan. Biasanya itu digunakan juga untuk biji tanaman, dan ditanam di situ bijinya akan berkembangsakan tanaman tomat seperti itu. Terus yang terakhir yaitu kotoran ayam. Pastinya kotoran ayam dibuat untuk pupuk tanaman. Jadi semuanya bermanfaat bagi manusia, bahkan tumbuhan hewan pun juga tumbuhan. Terus semuanya juga sangat bermanfaat ayam tersebut. Oke, sekian materi perkembangbiakan hewan untuk hari ini. Dimohon untuk bisa dan memahami isi dari materi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.